Ada satu sifat anak kecil itu. Anak kecil itu apabila mereka bertengkar, bertengkarnya itu sebentar dan tidak pernah lama. Kalau mereka rebutan mainan, mereka sebentar rebutan mainan, mungkin nangis, mungkin dia mukul temannya, mungkin teman kemudian saudaranya, tapi setelah itu tunggu saja setengah jam. Setengah jam itu maka mereka sudah akrab kembali. Mereka sudah bisa lari-lari kembali. Padahal tadi setengah jam itu sampai nangis mereka itu rebutan mobil. Makanya kemudian akhirnya kenapa anak kecil itu begitu mudah mereka itu saling memaafkan ketika terjadinya pertengkaran di antara mereka, karena anak kecil itu tidak punya dosa. Akhirnya ketika mereka tidak punya dosa, mudah bagi mereka untuk mencintai teman-temannya dan sahabatnya walaupun sebelumnya itu bertengkar. Makanya tidak ada kan anak kecil yang sampai bertengkar itu 4 hari 5 hari masih dia fikir, itu tidak ada. Pernah nggak kita dapetin anak kecil umur 3 tahun 4 tahun habis nangis kemudian dia di dalam kamar termenung gitu? Kenapa? Saya kemarin itu mobilku diambil sama dia. Namanya siapa? Namanya Budi. Sudah berapa hari? 3 hari yang lalu. Tidak ada. Kenapa? Dia begitu cepat hilang permusuhannya. Anak-anak di bawah 5 tahun kalau mereka bertengkar, karena mereka bersih, tidak punya dosa. Makanya kalau ada orang yang betul-betul mereka itu dosanya sedikit, orang yang dosanya dikit itu akan mudah untuk memaafkan dan mudah untuk balikan kembali ketika dia memiliki tidak banyak kemaksiatan dan tidak memiliki banyak dosa. Makanya indikator kehidupan iman itu dilihat bagaimana komitmen kita untuk saling mencintai. Karena iman itu bukan ditentukan dengan banyaknya riwayat. Kalau kemudian keimanan ditentukan dengan banyaknya riwayat, maaf ya, Sunan Gerogiogin itu banyak riwayat yang dia hafal Quran, tapi ternyata dia menjadi antek-anteknya Belanda. Kalau kemudian komitmen, kalau iman kita dihitung dari masalah kemampuan untuk berbahasa Arab, Masya Allah, Abu Jahal itu pintar bahasa Arab, dari kecil aja sudah pintar bahasa Arab, itu Abu Jahal. Tapi komitmen iman kita, kalau beda kan ibu-ibu kan Masya Allah bahasa Arabnya luar biasa. Maka kalau kemudian keimanan kita diukur dari perkara-perkara itu, maka sesungguhnya Abu Jahal, Sunan Gerogiogin, maka kemudian lebih layak disebut sebagai orang yang beriman. Tapi iman itu tidak dilihat dari masalah itu, tapi iman itu dilihat bagaimana kita mampu untuk kemudian mencintai orang yang beriman, karena mencintai orang beriman itu indikator keimanan kita. Makanya kalau ada orang setelah ngaji yang dulunya kasar tiba-tiba lembut, itu barokahnya ngaji terlihat. Kalau dulunya kemudian sering menghujat, tiba-tiba setelah dia ngaji akhirnya dia mengontrol lisannya, tidak gampang menghujat, maka itu kemudian barokah dari semua perjalanan taklim. Ketika dia datang ke majelis taklim, maka buahnya itu terlihat pada lisannya. Kalau ada orang setelah dia ngaji akhirnya dia mudah memaafkan, tidak terpancing dengan debat, dan tidak terpancing untuk kemudian mengomentari sesuatu yang dia tidak ketahui, maka pastikan itulah indikator keimanan yang tampak pada dirinya. Akhirnya dia begitu mudah untuk bersaudara dan begitu sulit untuk bermusuhan. Coba kalau kita ngajarkan anak kita bermusuhan, susah ibu ya. Ajarkan anak kita untuk memusuhi tetangga, tidak bisa. Orang tuanya mungkin bertengkar sampai 6 tahun 7 tahun, tapi anak kita mungkin tidak akan pernah mampu untuk kemudian bertengkar dengan anak tetangga. Kenapa? Dia tidak tahu dan tidak peduli masalah yang terjadi antara orang tuanya, karena mereka itu bersih di dalam kehidupan iman mereka. Makanya kalau kita bicara tentang semacam ini menunjukkan bagian cara kita untuk mengasah keimanan. Mengasah keimanan itu adalah bagaimana kita membersihkan hati kita untuk mencintai orang yang beriman.